Indonesia tengah berada pada fase bonus demografi. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja produktif berpotensi menjadi penggerak kemajuan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, isu ketenagakerjaan kini menjadi isu yang sentral. Untuk mewujudkan tata kelola bidang ketenagakerjaan yang semakin baik, Kementerian Ketenagakerjaan didukung oleh para aparatur yang berdaya saing. Tersedianya insan ketenagakerjaan yang profesional dan kompeten tentu tak lepas dari peran Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas pemerintahan saat ini. Hal ini sejalan dengan tugas Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM bagi aparatur ketenagakerjaan. Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan memiliki fungsi penyelenggaraan, program kerjasama dan evaluasi, dan tata usaha. Program Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan meliputi pelatihan dasar calon PNS, pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan fungsional. Dalam respons perkembangan revolusi industri 4.0, Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan telah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Dan untuk meningkatkan keterampilan, para peserta wajib melaksanakan praktek kerja lapangan. Sedangkan, untuk meningkatkan pelayanan, pegawai Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan secara berkala melaksanakan kegiatan upgrading dan updating baik di dalam maupun luar negeri. Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan diresmikan pada tahun 1989 dan berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar. Gedung yang berlokasi di Kampung Makassar, Jakarta Timur ini memiliki kelengkapan sarana dan prasarana berupa ruang kelas, perpustakaan, asrama, ruang diskusi, ruang makan, ruang laktasi, poliklinik, aula Nusantara, rumah dinas pegawai, masjid, berbagai sarana olahraga, ruang karaoke, dan studio pembelajaran. Sebagai bentuk pengakuan dari instansi pembina, Lembaga Administrasi Negara memberikan akreditasi dengan kualifikasi A untuk pelatihan dasar calon PNS serta pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas. Setiap tahun, Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan mencetak lebih dari 800 lulusan, baik dari pelatihan dasar calon PNS, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, dan fungsional. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi saya dalam menjalani kegiatan dan profesi saya sehari-hari sebagai pengawas ketenagakerjaan saat ini. Di mana pada saat itu saya mempelajari tentang bagaimana penegakan norma ketenagakerjaan dan juga norma keselamatan dan kesehatan kerja yang saat ini ternyata dapat diaplikasikan dan juga dapat dilakukan pengawasan sehari-hari di dalam melaksanakan pekerjaan saya. Setelah saya mengikuti Diklat Mediator, ada beberapa hal yang bisa saya aplikasikan dalam dunia kerja. Dalam teknik memediasi, pertama dilakukan perundingan antara pihak pekerja tersendiri dan pihak pengusaha tersendiri. Di dalam perundingan tersebut juga harus diperhatikan tata tertib demi berjalannya perundingan dengan baik. Apabila perundingan tidak tercapai kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha, maka mediator berhak mengeluarkan anjuran. Setelah mengikuti Diklat Pengantar Kerja Angkatan 58 2018 lalu, terutama setelah mempelajari tentang analisis jabatan, saya semakin mengetahui dan semakin paham tentang jabatan-jabatan
yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing dan sangat membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan saya sehari-hari selaku verifikator tenaga kerja asing. Manfaat yang saya peroleh dari diklat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pengujian K3. Selama ini saya fokus kepada pengujian kesehatan kerja. Namun dengan adanya diklat ini saya mengetahui banyak pengujian K3 lain seperti pengujian lingkungan kerja, iklim kerja, pengujian kebisingan maupun pengukuran pencahayaan di tempat kerja. Sebagai generasi milenial, saya merasa Pusdiklat telah memberikan pelayanan terbaiknya dengan menggabungkan metode e-learning, klasikal, serta praktikum di laboratorium K3. Selain itu, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengujian K3 di perusahaan, seperti pengujian iklim kerja, sehingga saya dapat memahami dengan lebih dalam ketika melakukan pengujian K3 di lapangan. Di samping itu, Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan juga menjalin kerjasama pelatihan dengan beberapa kementerian lembaga. Melalui Diklat Latsar CPNS ini, banyak sekali hal yang saya dapatkan. Yang paling utama adalah mendorong semangat disiplin dan etos kerja profesional saya semakin tinggi. Dan tentunya hal ini membantu saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melayani publik, khususnya masyarakat pencari keadilan, dalam rangka mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan yang agung. Salam Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan, maju dan terus berkarya. Salam Indonesia hebat. Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan memberikan bekal dalam memanage pekerjaan saya dan melakukan inovasi-inovasi di tempat kerja dengan fokus, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung BP2MI dalam melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia dengan nurani. Sumber daya manusia yang berdaya saing adalah modal dalam kemajuan pembangunan bangsa. Untuk itu, Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan akan senantiasa menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada dalam dunia ketenagakerjaan. Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan lebih cerdas, lebih unggul.